Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Ya, Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan memberi pelajaran tentang pecahan. Ya. Apa itu pecahan? Pecahan artinya sebagai bagian dari unit atau sebagai bagian dari keseluruhan. Pecahan sendiri terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini ya, A per B. Nah, yang di sebelah atas A itu disebut pembilang, yang di bawah B disebut penyebut. Jadi dibaca A per B. Ya. Contohnya pecahan adalah 1/4, 2/5 dan seterusnya ya. Ya, kita masuk bagian A, memahami pecahan melalui gambar. Nah, di sini Ibu membuat gambar segi 4. Gambar ini Ibu bagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang sama. Nah, daerah yang diarsir mewakili yang dihitamkan ini itu namanya diarsir ya, mewakili 1 dari 4 bagian. Maka ditulis 1/4 ya, seperti itu ya. Kedua, memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Contoh, 1 buah apel dibagi 2, hasilnya adalah 1/2 atau setengah ya. Artinya 1/2 sama dengan 1 dibagi 2 ya. Selanjutnya kita memasuki pecahan senilai ya. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama ya. Ibu ulangi, pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Nah, ini Ibu buat 3 buah lingkaran ya, Ibu bagi 2 ya dengan garis yang sama ya. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 4 bagian dan di sini Ibu bagi menjadi 6 bagian. Nah, pecahan yang pertama disebut 1/2. Yang diarsir yang kita lihat ya adalah 1/2. Nah, ini gambar yang kedua adalah yang diarsir ada 2 ya. Jadi 2/4 ya. Nah, yang terakhir yang diarsir adalah 3 bagian, 3/6 ya, seperti itu. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan ya. Dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pembelajaran kedua ya, FPB itu. Tapi di sini pun tetap sudah dikenalkan ya. Apa itu bilangan prima ya? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri ya. Itu yang disebut bilangan prima ya, lebih besar dari angka 1 yang faktor pembagiannya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. Apakah 4 bilangan prima? 4 bukan bilangan prima ya, karena 4 bisa dibagi 2. Jadi maksudnya begini, kalau 2 itu faktornya hanya 1 dan 2 ya. Dan tidak ada perkalian yang lain atau pembagian lain selain 1 kali 2. Begitupun 3 ya. Ya, tidak ada pembagian yang lain atau perkalian lain kecuali 1 kali 3 atau ya, seperti itu. Nah, kalau 4 itu ada 1 kali 4 dan 2 kali 2 ya, lebih dari 1 ya perkaliannya, maka 4 bukan bilangan prima ya. Ini contohnya bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Hanya 1 yang genap ya, yaitu angka 2.
Selebihnya ganjil. Tetapi tidak juga semua yang ganjil termasuk bilangan prima. Contoh, setelah 5, 7, 9 ya harusnya ya. Kenapa 9 tidak bilangan prima? Karena ada perkalian 1 kali 9 dan 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, begitupun juga 15 ya. 15 itu ganjil tapi tidak prima. Kenapa? Karena ada perkalian 1 kali 15 dan 3 kali 5. Ya, hasilnya 15. Jadi lebih dari satu perkalian. Begitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan menyederhanakan pecahan ya. Sekarang Ibu beri contoh 18/27 akan kita sederhanakan menjadi bagian yang paling kecil ya. Nah, dari 18/27 itu kan tidak bisa dibagi dua ya, karena 18 itu bilangan genap, 27 bilangan ganjil. Maka setelah angka 2 tentu angka 3 yang prima ya. Jadi sama-sama dibagi 3. 18 bagi 3 adalah 6, 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, 6/9 ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi paling kecil bentuknya. Caranya, 6 itu bilangan genap, 9 itu bilangan ganjil. Jadi ya sama-sama dibagi 3, tidak bisa dibagi 2 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, jadi 2/3 tidak dapat habis dibagi dengan semua bilangan prima. Sudah paling kecil bentuknya ya. Jadi pecahan 2/3 merupakan pecahan sederhana. Nah, selanjutnya letak pecahan pada garis bilangan. Bilangan yang nilainya lebih besar terletak di sebelah kanan bilangan yang lebih kecil. Ibu buat garis bilangan. Ya, kalian lihat 2 lebih kecil dari 5 ya, berurut ya. Nah, 5 lebih besar dari 2. Untuk menentukan letak pecahan 1/3 dan 2/3, garis bilangan dibuat antara 0 dan 1, dibagi menjadi 3 bagian ya, sehingga diperoleh garis bilangan pertigaan seperti ini ya. Kita bagi 3, 1, 2, 3 ya. Ini disebut 1/3, 2/3, 3/3, atau 3 bagi 3 hasilnya 1 ya. Kemudian membandingkan pecahan ya, terbagi menjadi ada beberapa ini ya. Yang A dulu, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Caranya cukup dengan melihat pembilang pada pecahan yang dibandingkan. Jadi penyebutnya sama, bawahnya yang sama ya. Nah, kita lihat saja yang atasnya, yang pembilangnya ya. Tanda yang digunakan untuk membandingkan sebagai berikut. Ada 3 ya, tanda lebih kecil ya, atau dibaca kurang dari. Ini tanda lebih besar, dibaca lebih dari, dan tanda sama dengan ya. Contoh ya. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar, 2/7 atau 4/7? Nah, ini kan penyebutnya sama ya, 7 dengan 7. Berarti kita hanya melihat pembilangnya saja yang di atas ya. Pecahan 2/7 memiliki pembilang 2. Pecahan 4/7 memiliki pembilang 4 ya. Jadi 2 itu lebih kecil dari 4 ya. Berarti secara utuh pecahannya kita tulis 2/7 lebih kecil dari 4/7 ya. Jadi pecahan yang nilainya lebih besar adalah tentu yang lebih besar yang 4/7 ya. Tadi kan yang ditanya mana pecahan yang nilainya lebih besar ya, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya B, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Caranya ada 2. Pertama, menggunakan bantuan garis bilangan. Yang kedua, menggunakan perkalian silang. Nah, kita buat contoh, manakah pecahan yang nilainya lebih besar, 1/3 atau 2/4. Nah, ini kan penyebutnya beda ya, ini 3, ini 4. Jadi dengan cara bantuan garis bilangan ya, yang pertama.
Ya, kita buat garis bilangan yang sama antara 0 dan 1. Ya, sama ya. Nah, yang di atas karena dia dibagi 3, kita bagi 3, 1, 2, 3. Jadi 0 sepertiga, 2 per 3, 1. 1 itu nama lainnya 3 per 3. Ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, yang satu lagi 2 per 4. Kita bagi garis bilangan ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, ini disebut 1/4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4 atau sama dengan 1. Ya, terlihat bahwa pecahan 2 per 4 terletak di sebelah kanan pecahan sepertiga. Nih, berapa tadi? 2 per 4 terletak di sebelah kanan pecahan 1 per 3. Dia lebih kanan. Ya, diperoleh 2 per 4 lebih besar ya dari sepertiga. Ini 2 per 4 nih, sepertiga ini. Karena posisinya 2 per 4 lebih kanan daripada sepertiga. Jadi pecahan yang nilainya lebih besar adalah 2 per 4. Jadi kalau kita membandingkan dua buah pecahan, kita buat garis bilangan ya yang sama panjangnya. Lalu kita bagi sesuai penyebutnya. Ya, begitu ya. Yang atas adalah dibagi 3, yang di bawah dibagi 4. Ya, seperti itu. Cara kedua, ya, pecahan sepertiga mempunyai pembilang 1 dan penyebut 3. Nah, cara kedua ini adalah menggunakan perkalian silang ya. Ya. Pecahan 2 per 4 mempunyai pembilang 2 yang atas ya dan penyebut 4. Lakukan perkalian silang antara pembilang pecahan sepertiga dengan penyebut pecahan 2 per 4. Nah, dan penyebut pecahan sepertiga dan penyebutnya ya sekarang ini 3 ini dikalikan dengan pembilang pecahan 2 per 4. Jadi disilangkan ya. Seperti ini maksudnya. Buatkan sepertiga dibandingkan dengan 2 per 4. Nah, 1 dikali 4. Hasilnya 4. Nah, 3 dikali 2 atau 2 dikali 3 ya, hasilnya 6. Disilang ya, jadi 1 dikali 4, 2 dikali 3. Hasilnya 4 lebih kecil dari 6. Berarti sepertiga lebih kecil dari 2 per 4. Ya, jangan salah tandanya ya, diingat tandanya. Ya. Jadi pecahan yang nilainya lebih besar adalah 2 per 4. Ya. Ya, kita masuk ke mengurutkan pecahan. A. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama dan mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama ya. Sekarang mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Yang bawahnya yang sama ya. Caranya cukup perhatikan dan urutkan angka pada pembilangnya. Ya, di atasnya saja yang kalian perhatikan. Bawahnya sama kan? Per 5 semua. Urutkan pecahan 4 per 5, 1 per 5, 3 per 5, 2 per 5 dari yang terkecil hingga terbesar. Tentu yang paling kecil adalah 1. Lalu 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah, sekarang secara utuh kita tulis pecahannya. 1 per 5, ya, kemudian 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5 ya. Nah, dari yang terkecil adalah 1/5, berarti yang terbesar adalah 4 per 5. Ya, B. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Caranya menggunakan garis bilangan. Ya, contoh, urutkan pecahan 3 per 4, 1 per 2, 2 per 3 dari yang terkecil. Nah, caranya kita buat 3 buah garis bilangan yang sama panjang, dimulai dari titik 0 yang sama dan diakhiri dengan angka 1 yang segaris ya. Nah, yang atas kita bagi 4, 1, 2, 3, 4. Yang di bawah hanya dibagi 2. Yang terakhir dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, dari gambar ini 3 per 4, mana 3 per 4 yang atas ya, terletak di sebelah kanan 1 per 2 dan 1 per
3 ya. 2/3 yang dibandingkan ya. Ibu ulangi 3/4 terletak di sebelah kanan dari 1/2 dan 2/3 ya, dia lebih kanan. 1/2 terletak di sebelah 1/2 ya, terletak di sebelah kiri 3/4 dan 2/3 ya, sebelah kiri ya. Setengah atau 1/2 terletak di sebelah kiri 3/4 dan 2/3 ya. Berarti 3/4 merupakan bilangan terbesar ya, nih karena dia paling kanan ya. Dan 1/2 merupakan bilangan terkecil dari 3 buah bilangan ini. Ini dan ini. Paham ya? Jadi urutan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil adalah 1/2, lalu 2/3 dan 3/4 ya. Ini 2/3 ya, maaf yang salah tulis. Ya, demikian pembelajaran matematika mengenai pecahan pada hari ini. Ya, Ibu berharap kalian dapat mengikuti dengan baik, ya, dapat memahami. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita semua dalam proses belajar mengajar ya. Walaupun kalian belum mempunyai buku paket, ya insya Allah Ibu membuatkan rangkuman ya sesuai dengan materi yang harus Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, lebih kurangnya Ibu meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran matematika hari ini ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.